Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 di semester 2 tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Berikut adalah peta materi dari bab 4 tersebut. Di bab ini, kita akan belajar tentang pengertian, jenis, teknik, dan tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Adapun tujuan dari pembelajaran bab ini adalah 1. Mengemukakan pendapat tentang pengertian makanan khas wilayah setempat dan keragaman produk pangan, jenis, dan manfaat dari makanan khas wilayah setempat dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, serta umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik serta proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan pangan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan 4. Membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan khas wilayah daerah setempat yang dibuat dari bahan pangan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi A. Pengertian. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Nah, untuk itu, mari kita kembali mengulas pengetahuan semester 1 seperti apa yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan, apa itu serealia, umbi, dan olahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Olahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer, adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi. Menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil,
ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan materinya ke bagian B tentang jenis. Menurut teori kebutuhan Maslow, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, pemenuhan terhadap pangan menjadi hal mutlak jika manusia ingin tetap bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia baru akan bisa memikirkan untuk mencapai kebutuhan lainnya. Misalnya, kebutuhan bersosialisasi, percaya diri, dan aktualisasi diri. Itu merupakan 3 teratas kebutuhan manusia. Namun sekarang, hal tersebut tidak berlaku lagi. Saat ini, pangan telah menjadi sebuah gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Bukan lagi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata. Pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner yang tidak hanya memberikan cita rasa, juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi. Jadi tidak mengherankan jika industri kuliner saat ini tumbuh sangat subur. Berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk potongan pipih tebal atau tipis, butiran besar, dan butiran halus. 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia antara lain kerupuk kendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari umbi antara lain kerupuk tete, keripik singkong, saul atau gaptek ubi jalar, gaptek ubi kayu, dan kentang beku. Sedangkan produk pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk pipih tebal atau tipis, contohnya adalah kerupuk. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia adalah beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras, dan biji sorghum. Adapun produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan adalah kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari umbi adalah tiwul instan dan beras singkong. Produk pangan setengah jadi serealia dan umbi dengan bentuk beras adalah beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butiran oat, beras, dan biji sorghum. Ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A.
Kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain dapat diperoleh dari beras, jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi, talas, umbi-umbian, tepung-tepungan, gula, dan minyak. B. Kelompok zat gizi pembangun atau protein. Protein dapat diperoleh dari daging, ayam, kelinci, telur, ikan, udang, susu, serta kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. C. Kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat pengatur banyak terdapat dalam sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, dan merah serta buah-buahan. Baiklah anak-anakku, demikian tadi materi kita pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Untuk materi berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Bagaimana bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, silahkan kerjakan soal berikut ini. Silahkan tuliskan jawabannya di buku tulis, kirim ke Classroom. Di akhir pertemuan kita, sekali lagi minta dukungan dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Akhirnya Bapak tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.